berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Ku ada sebagaimana Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Arti kehadiran-Mu nomor 2. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan.
arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. 311 doa. 311. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidupku. Doa, doa, tenangkan jiwaku. Doa, teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya untuk Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Kor doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan jiwa, doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam nama-Nya. Dalam Yesus aku berdoa. Membuka mataku, doa membuka mataku.
doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Di dalam kamar yang sepi, dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu, kedamaian dalam hidupku. Doa tentramkan jiwaku, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Bila ku dalam kesusahan, bila ku dalam kesusahan, kesedihan duka di hati, kesedihan duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku, padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidupku. Doa membuka mata, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Doa tentramkan jiwaku, doa tentramkan jiwaku, doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya, dalam Yesus aku berdoa. Hati sebagai hamba 33. Hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kur, inilah yang kupunya, lah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Puji Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kita bangkit berdiri bersama-sama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kur, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kur, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Untuk menolong kami semua. Bahkan firman-Mu sanggup untuk menyucikan, menyempurnakan hidup kami. Sampai sempurna seperti Tuhan. Sampai layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami membutuhkan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu. Menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada, di dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan urapi untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata pagi ini firman dan Roh Kudus yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai
di hadirat-Mu. Dan mereka merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Beri roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita lanjutkan tadi Keluaran 2, 11 sampai ayat yang ke-15. Kita membaca ayat yang ke-14. Keluaran pasal 2. Jadi Musa tadinya mau menjadi penolong bagi bangsanya, bangsa Israel. 2 kali usaha Musa untuk menolong, tetapi sayang. Musa melayani yang pertama dengan suku Isma, ya, kekeluargaan dan lain-lain. Suku hanya roh kedagingan itu membuat Musa gagal, malah jadi pembunuh. Yang kedua kali orang Israel melawan orang Israel, sama sukunya, sama bangsanya. Musa memakai kekuatan sendiri. Dia belum dipanggil, belum diutus Tuhan, tapi dia mengandalkan kepandaiannya, kekayaannya, kedudukannya sebagai anak raja. Dia mau menolong orang Israel, tapi tidak bisa, malah dituduh sebagai pembunuh juga. Ya. Akhirnya Firaun tahu bahwa Musa ini membunuh orang Mesir. Dan Firaun mengejar Musa. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-14 dan 15. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Jadi di sini orang Israel menolak Musa. Orang Israel menolak Musa. Sehingga Musa lari ke Midian. Midian ini bangsa kafir. Jadi orang Israel bangsanya sendiri, orang Israel menolak Musa. Sehingga Musa lari ke Midian. Itu bangsa kafir. Nah, artinya sekarang Musa ini gambaran Yesus. Jadi Israel, orang Israel menolak Musa sama dengan Israel menolak Yesus. Jadi bangsa Israel dulu menolak Musa, sekarang sama dengan bangsa Israel menolak Yesus. Menolak Yesus. Surat Roma, pasal yang ke-11. Surat Roma, pasal yang ke-11, ayat yang ke-25. Surat Roma 11, ayat 25 dan ayat 11. Roma 11, ayat 25 dan 11. Sebab, saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, keras menolak Yesus. Dulu menolak Musa, sekarang menolak Yesus. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa lain, bangsa-bangsa itu bangsa kafir, telah masuk. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat yang ke-11. Roma pasal 11 ayat yang ke-11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung
dan harus jatuh, sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ya, tadinya yang diselamatkan cuma bangsa Israel. Tapi karena menolak Yesus, ya, seperti Musa lari ke Midian, maka keselamatan juga lari ke bangsa kafir. Nah, ini saja. Jadi Israel menolak Yesus artinya. Israel menolak Yesus artinya A. Merupakan kesempatan dan kemurahan bagi bangsa kafir untuk menerima keselamatan lewat Injil keselamatan. Jadi Israel menolak Yesus artinya, yang pertama, merupakan kesempatan dan kemurahan bagi bangsa kafir untuk menerima keselamatan lewat Injil keselamatan. Lewat Injil keselamatan. Firman penginjilan. Susu kabar baik. Itu saja. Jadi ini. Tadinya semestinya bangsa Israel yang terima keselamatan. Tapi karena sebagian menolak. Keras hati menolak Yesus, ya keselamatan berpindah ke bangsa kafir. Terbuka kesempatan kemurahan bagi bangsa kafir untuk menerima keselamatan lewat Injil keselamatan. Sama dengan firman penginjilan, sama dengan susu, sama dengan kabar baik. Nah, ini yang disebut kegerakan Roh Kudus hujan awal. Kegerakan Roh Kudus hujan awal. Ya, kegerakan Roh Kudus hujan awal. Ini yang disebut kegerakan Roh Kudus hujan awal. Yaitu kegerakan dalam Injil keselamatan. Kegerakan dalam Injil keselamatan, firman penginjilan. Sama dengan Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Yaitu kegerakan dalam Injil keselamatan atau firman penginjilan. Sama dengan Injil keselamatan itu adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali ke dunia. Mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan manusia berdosa. Nah ini arahnya, ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Ini penginjilan supaya manusia berdosa percaya Yesus dan diselamatkan. Arahnya dari Yerusalem, itu bangsa Israel, Yerusalem. Jadi mestinya murid-murid itu memberitakan Injil hanya untuk bangsa Israel, Yerusalem. Tapi karena ditolak, Yerusalem ke Yudea. Yudea ditolak ke Samaria, makin jauh. Samaria ditolak ke negara-negara barat sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Bangsa kafir. Ujung bumi bangsa kafir. Ya, terutama aku ditunjukkan suku Papua itu. Karena masih banyak suku primitif di sana. Ujung bumi itu Papua. So, ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi ini kegerakan Roh Kudus hujan awal, kegerakan dalam Injil keselamatan firman penginjilan. Injil keselamatan itu Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus pertama kali mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang berdosa. Arahnya dari Yerusalem, Yudea, Samaria, negara-negara barat sampai ke ujung bumi. Itulah Papua. Masih banyak suku primitif. Negara-negara barat. Makanya penginjil-penginjil yang masuk di Indonesia banyak orang barat. Banyak orang barat, ya. Itu. Ini kegerakan Roh Kudus hujan awal. Ini kesempatan dan kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir untuk menerima keselamatan. Untuk menerima keselamatan. Nah, yang kedua tadi, saja, yang kedua disebutkan tadi di ayat 11, Roma 11 ayat 11 tadi,
Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain. Karena Israel tegar menolak Tuhan, ya, maka keselamatan sampai ke bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Nah, supaya membuat mereka cemburu. Jadi bangsa kafir selamat, diberkati Tuhan. Israel melihat, jadi cemburu, jadi tergairah. Cemburu di sini tergairah. Jadi yang kedua, yang pertama tadi Israel menolak Yesus, bangsa kafir dapat kemurahan. Yang kedua artinya Israel menolak Yesus artinya B, dengan adanya keselamatan di antara bangsa kafir, ya, dengan adanya keselamatan dan berkat Tuhan ditambah, dengan adanya keselamatan dan berkat Tuhan di antara bangsa kafir, membuat gairah cemburu bangsa Israel untuk menerima Yesus. Gairah cemburu bangsa Israel untuk menerima Yesus. Jadi dulu Yesus ditolak oleh Israel. Bangsa kafir dapat kemurahan, kesempatan terima Yesus, selamat. Nah, sekarang setelah kafir selamat diberkati, Israel lihat, nah ini mendorong mereka gairah cemburu untuk bisa menerima Yesus. Nah begitu. Ini yang disebut dengan kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ini yang disebut kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Yaitu kegerakan dalam cahaya Injil kemuliaan Kristus. Cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Tadi Injil keselamatan. Sekarang meningkat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Atau firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Atau makanan keras. Atau kabar mempelai. Jadi dua tahap ini. Ya. Ada gerakan Roh Kudus hujan awal, yaitu kita terima Injil keselamatan, terima Yesus, percaya, diberkati. Nah itu. Nah ini nanti membuat gairah cemburu bangsa Israel untuk terima Yesus lewat apa? Kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Tapi bukan lagi dalam penginjilan. Saya sudah cerita berulang kali. 2 kali saya ke Israel. Guide-nya dua-dua berbeda, tapi berbeda orangnya, tapi bangsanya sama, bangsa Israel asli. Nah, kalau cerita perjanjian lama, hafal dia. Raja-raja semua hafal. Tapi begitu saya tanya, lalu bagaimana tentang Yesus? Nah, dia ketawa. Ya ketawa-ketawa aja. Yaitu bedanya kita. Jadi maksudnya dia tidak mengakui Yesus itu juru selamat. Yesus sudah mati di kayu salib, tidak mau dia. Anak tukang kayu, aku masih menanti Yesus. Nah, jadi kalau kita ke Israel membawa Injil keselamatan, ayo percaya Yesus, Yesus sudah mati, ayo supaya selamat. Ngamuk mereka. Kalau membawa kabar baik, ayo Yesus sudah mati menebus dosa, ngamuk mereka. Mereka masih nunggu Mesias, masih menunggu. Nah, tapi kalau kita bawa kabar mempelai, ayo Yesus akan datang. Yesus akan datang kedua kali. Ya, Yesus akan datang kedua kali. Nah, itu yang ditunggu-tunggu mereka. Ditunggu-tunggu mereka. Akan diterima nanti. Nah itu. Jadi semua nanti, baik bangsa kafir, bangsa Israel membutuhkan kabar mempelai. Semua nanti arahnya ke situ. Kita mau lari kemana nanti harus ke pengajaran. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Ya, semoga kita mengerti. Ini disebut kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan dalam cahaya Injil kemuliaan Kristus. Itulah firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Makanan keras, kabar mempelai. Tidak bisa susu saja tidak bisa. Harus meningkat. Makanan keras, kabar mempelai. Nah ini. Kabar mempelai atau firman pengajaran, kabar mempelai adalah Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali.
dalam kemuliaan. Tidak lagi bayi menanggung dosa, enggak. Tidak ada mengait dengan dosa lagi. Dalam kemuliaan sebagai raja segala raja. Mempelai pria surga untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti dia. Menjadi tubuh Kristus yang sempurna. Mempelai wanita surga. Sebab itu disebut kabar mempelai. Memberitakan Yesus sebagai mempelai. Mempersiapkan kita sebagai mempelai. Memberitakan Yesus sebagai mempelai pria. Menyiapkan kita untuk menjadi mempelai wanita. Begitu, makanya disebut kabar mempelai. Kabar baik jadi kabar mempelai. Ditingkatkan. Ini kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir nanti. Ini akan terjadi. Arahnya ya, kegerakan Roh Kudus hujan akhir sebelum arah ya. Jadi bangsa kafir sebelum arahnya ya. Tadi kegerakan dalam kabar mempelai ini. Kabar mempelai adalah firman atau Injil yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja mempelai pria surga untuk menyucikan kita sampai sempurna seperti Yesus, menjadi tubuh Kristus sempurna, menjadi mempelai wanita surga. Jadi bangsa kafir membawa kemurahan. Nah, dulu bangsa Israel menolak, bangsa kafir dapat kemurahan. Bisa terima Yesus selamat. Sekarang bangsa kafir membawa kemurahan kepada bangsa Israel. Setelah terima kemurahan, jangan lupa yang sebenarnya layak menerima itu Israel. Jadi setelah kita mendapat kemurahan Tuhan, bangsa kafir yang tadinya binasa ini mendapat kemurahan, bisa menerima Yesus. Ayo bawa kemurahan itu. Bangsa kafir membawa kemurahan Tuhan kepada bangsa Israel lewat firman pengajaran, kabar mempelai, firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai. Sehingga Israel menerima Yesus. Israel menerima Yesus. Nah, sama-sama kemurahan. Bangsa kafir dapat kemurahan, terima Yesus. Nanti kemurahan ini bawa kepada bangsa Israel. Ya. Mereka akan terima Yesus juga lewat kabar mempelai, firman. Dulu menolak Yesus. Yesus bagi Israel itu kasih. Yesus mati di kayu salib itu kasih Allah kepada bangsa Israel untuk menyelamatkan. Dia mati 4 luka. Nah, bagi bangsa kafir kemurahan 5 luka kelima. Kemurahan sudah mati ditusuk tombak. Itu kemurahan bagi bangsa kafir. Nah, ini yang harus dibawa kepada bangsa Israel lewat kabar mempelai. Supaya mereka juga menerima Yesus. Mendapat kemurahan untuk menerima Yesus. Semoga kita bisa mengerti. Arahnya kebalikan. Dari ujung bumi. Papua. Tadi saya bilang Papua sebab banyak suku primitif. Nah, di Papua ini tidak kebetulan. Di Papua ini adalah kuburannya Van Hessel. Almarhum Opa Van Hessel. Yang mendapat wahyu Tuhan tentang kabar mempelai. Nah, dari sini. Dari ujung bumi. Ya, ke Samaria. Ke negara-negara barat, ke Samaria, ke Yudea, sampai ke Yerusalem. Yerusalem Timur Tengah. Sampai ke Yerusalem Timur Tengah. Ya, sampai ke Yerusalem Timur Tengah. Mereka terima Yesus. Nah, sehingga terjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Israel dengan kafir menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Tidak berhenti di Israel, di Yerusalem Timur Tengah itu pembentukannya. Terjadi tubuh Kristus yang sempurna. Israel dan kafir menjadi satu tubuh yang sempurna mempelai wanita. Sampai lagi ke Yerusalem baru selama-lamanya. Sampai ke Yerusalem baru selama-lamanya. Ya, nah itulah kegerakan hujan akhir. Doakan, ya, sudah 1 kali saya berkhotbah di gereja di Yerusalem, ya, dan menerima. Banyak yang angkat tangan menerima. Ketika diterangkan kabar mempelai ini Injil, kemudian banyak yang angkat tangan tanda menerima.
1 kali, Mas. Ya mungkin tahun ini juga bisa ke sana, saudara, untuk memberitakan kabar mempelai. Ya, siapa tahu, saya ingat-ingat tabut perjanjian mengelilingi Yeriko 7 kali. Baru roboh, betul-betul terjadi gerakan yang besar. Ya, dalam hati saya ditekankan begitu ya. Tapi kita berdoa, bukan apa ini berdoa saja. Hanya penekanan dari Tuhan. Saya kabar mempelai dibawa. Ini masih dalam bentuk kesaksian. Perjalanan kesaksian. Satu waktu saya percaya perjalanan kegerakan. Amin. Perjalanan kegerakan. Dan Israel akan terima itu. Berarti tubuh Kristus terwujud. Israel dan kafir menjadi satu tubuh sempurna. Mempelai wanita. Untuk masuk Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem Timur Tengah. Sampai Yerusalem yang baru. Ya, doakan saja. Saja, doakan. Memang harus lewat negara-negara barat juga. Dulu Injil lewat negara barat. Masuk ke Indonesia ini. Sampai ke Papua. Sampai ke timur ke Papua. Bangsa kafir. Nanti kabar mempelai ini juga masuk ke negara-negara barat. Juru. Sampai ke gerakannya nanti. Sampai ke Israel. Saja, sampai ke Israel. Memang secara apa ini namanya? Perjalanan tur ya. Perjalanan itu paling murah kalau Eropa Israel. Memang paling murah. Saya mendengar kalau mau ke Israel lewat Eropa ini itu lebih murah jauh. Nah, ada hubungan memang negara barat dengan Israel ini. Mari. Jadi negara barat juga kita doakan sudah pernah terbuka ya di Jerman, di Swiss dan lain-lain. Aku pernah ini terbuka di sana. Ya semoga lewat internet mereka juga ikuti. Ya Tuhan tolong semuanya. Nah, nanti kita bisa juga kalau seizin Tuhan bisa juga kembali ke Eropa, Amerika juga. Nah, itu keturunan Israel di sana semua. Ya keturunan Nuh. Ya di situ kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Ya, baik. Ini kegerakan Roh Kudus sudah naik. Jadi semua kemurahan. Nanti sekarang kita bangsa kafir terima kemurahan. Injil keselamatan, selamat. Dan kita mendapat kemurahan juga di negara kafir ini Tuhan memberikan pengajaran kabar mempelai. Dulu memberikan 2 loh batu tabernakel kepada Musa di Gunung Sinai. Sekarang dalam arti rohani itu kabar mempelai ini. Pengajaran tabernakel dan mempelai, kabar mempelai kepada kita. Kita bawa kemurahan ini kepada bangsa Israel. Supaya keduanya menjadi satu. Jadi bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan hari-hari ini. Nggak bisa lepas dari kemurahan Tuhan. Ayo doa semalam suntuk season kedua. Mungkin banyak permohonan kita. Waduh, menghadapi masalah nikah, masalah ekonomi, masalah ini berat. Tapi semua sudah tercakup di dalam kemurahan Tuhan. Amin. Dalam kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, bangsa kafir harus tetap bertahan, harus hidup bertahan di dalam kemurahan Tuhan. Dalam kemurahan Tuhan. Injil keselamatan itu kemurahan Tuhan. Injil kemuliaan itu kemurahan Tuhan bagi bangsa kafir. Harus bertahan di sini. Bangsa kafir harus hidup dalam kemurahan Tuhan. Bertahan dalam kemurahan Tuhan. Fokuskan season 2 ini. Doa semalam suntuk. Season yang kedua ini, saudara, kita mengharapkan, kita mohon kemurahan Tuhan bagi kita semua. Kita mohon kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan kepada kita semua. Kembali ke situ. Apapun masalah yang dihadapi, kembali kepada kemurahan Tuhan, anugerah. Injil keselamatan, ayo. Keselamatan tetap kita pegang. Injil kemuliaan, penyucian tetap kita pegang. Itu kemurahan Tuhan. Kembali ke situ. Tidak bisa. Bangsa kafir di luar, maaf,
Bangsa kafir di luar kemurahan Tuhan, di luar Injil keselamatan, di luar kabar baik, kabar mempelai. Maaf. Hanya anjing dan babi. Hanya anjing dan babi. Enggak bisa. Biarpun dia hamba Tuhan siapapun. Hanya anjing babi cuma ditutup-tutup. Anjing babi itu telanjang tapi tidak tahu malu. Coba kalau ada anjing, ada babi ya ke podium ini tidak malu. Mau khotbah, dahsyat luar biasa. Tapi dia anjing babi sebenarnya. Dia tidak malu. Ini periksa, koreksi bagi saya. Tidak malu. Mau main musik padahal di luar anjing babi. Tidak malu. Mau nyanyi di luar anjing babi. Tidak malu. Tapi mari malam ini kita kembali. Biarpun saya anjing babi. Saya sudah kacau, sudah hancur. Kembali pada kemurahan Tuhan. Bangsa kami. Kembali malam ini. Permohonan satu, kembalikan saya pada kemurahan-Mu. Pada Injil keselamatan. Keselamatan kebenaran harus mantap. Kembalikan saya pada Injil kemuliaan, kabar mempelai. Saya mau disucikan. Sudah cukup. Kembali pada kemurahan Tuhan. Hasilnya. Yang pertama. Markus 6:34. Injil Markus pasal 6 ayat 34. Injil Markus 6 ayat yang ke-34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, kemurahan, belas kasihan, anugerah kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Harus tergembala kita. Gembala harus tergembala, domba-domba harus tergembala. Lalu mulai ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Mengajarkan banyak hal kepada mereka. Dan seterusnya sampai terjadi pemecahan roti. Ayat 37. Tapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Ya, waktu itu ada 5.000 orang laki-laki. Tidak termasuk perempuan yang kelaparan. Nah, murid-murid bilang, suruh pulang sudah, suruh pulang. Wah, jangan Tuhan bilang. Kamu harus memberi mereka makan. 5 roti, 2 ikan dipecah-pecahkan, semua makan. Nah, keajaiban Tuhan. Jadi yang pertama, ini belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan. Sanggup untuk memelihara kehidupan kita secara ajaib. Sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib. Baik kehidupan jasmani dipelihara. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sedikit menjadi banyak. 5 roti 2 ikan jadi banyak. Jadi kelimpahan. Tidak usah takut gaji sedikit, ini sedikit. Kalau kita dalam kemurahan Tuhan, dalam tangan gembala itu. Tangan kemurahan itu tangan gembala. Gembala aku. Sudahlah. Sanggup dia memelihara. Kemurahan Tuhan, belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sanggup memelihara kehidupan kita secara ajaib. Baik kehidupan secara jasmani. Dari tidak ada menjadi ada. Dari sedikit menjadi banyak. Sehingga kita dipelihara secara berkelimpahan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kelimpahan itu mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Secara rohani. Kita dalam ketenangan. Damai sejahtera. Ketenangan. Semua enak dan ringan. Dunia ini kutukan. Letih lesu, beban berat. Susah. Letih susah. Tapi kalau kita dalam tangan gembala, tergembala suku dalam kemurahan Tuhan. Semua enak dan ringan. Secara rohani kita dipelihara. Yaitu tenang hidup itu. Damai sejahtera. Sehingga semua enak dan ringan. Ini pertama. Hiduplah dalam tangan kemurahan Tuhan. Ayo kembali pada malam ini hanya satu doa kita. Banyak masalah saya Tuhan. Beban berat banyak nih. Kembalikan saya pada kemurahan. Bangsa kafir hanya hidup dari kemurahan. Lewat Injil keselamatan, kebenaran. Lewat kabar mempelai. Firman pengajaran, kesucian. Ayo kembali ke sini. Sudah makanan, minuman, urusan Tuhan. Amin, jago? Urusan Tuhan. Enak, ringan hidup. Yakinlah. Biar mungkin gaji sedikit, penghasilan sedikit. Tuhan yang mampu. Tuhan mampu. Tuhan mampu tolong kita. Yang kedua. Markus 1 ayat 40.
Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-40. Injil Markus pasal 1 ayat 40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya ini oleh belas kasih. Malam ini hanya itu. Menggerakkan hati Tuhan supaya berkemurahan bagi kita. Terus Tuhan, saya hanya mohon kemurahan. Tidak ada yang lain. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Sembuh. Seketika itu juga tahir. Menyembuhkan penyakit kusta. Hasil yang kedua, kemurahan Tuhan mampu untuk menyembuhkan, mentahirkan penyakit kusta. Secara jasmani, mampu menyembuhkan segala penyakit. Mampu menyembuhkan segala penyakit. Segala penyakit, mampu menyelesaikan semua masalah. Mampu menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayo, pagi hari ini bergumul. Mungkin untuk diri kita yang sakit-sakit, ayo. Mungkin untuk yang lain, yang mungkin sekarang sedang tidur, ayo kita doakan. Sakit. Ya. Penyakit jasmani, penyakit keuangan, mungkin. Itu termasuk jasmani juga. Penyakit keuangan, penyakit studi, sulit ini. Hancur-hancuran mungkin. Penyakit ekonomi itu. Ayo, keuangan, ekonomi, ayo kita doa pada Tuhan. Malam ini, pagi ini, mohon kemurahannya, belas kasih. Juga penyakit secara rohani, penyakit kusta secara rohani. Itulah dosa-dosa. Sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba. Merokok, mabuk, narkoba. Ini dosa makan minum. Sekarang merajalela di mana-mana. Bahkan sampai melanda hamba Tuhan, anak Tuhan. Betul-betul. Kalau di luar kemurahan Tuhan, tidak bisa. Di luar kemurahan Tuhan, tidak bisa. Di luar Injil keselamatan, di luar Injil kemuliaan, firman pengajaran, tidak bisa. Pasti ke arah situ. Makan, minum, dan kawin mengawinkan. Makan, minum, merokok, mabuk, narkoba. Tidak kuat. Tidak kuat. Aku terbukti sudah. Semua baik kami hamba Tuhan, baik kami pelayan Tuhan. Kalau tidak ada pengajaran, ya larinya ke makan minum. Yang dalam pengajaran pun kadang masih tidak kuat. Kalau ikuti keinginan dagingnya. Ya, perhatikan kaum muda ini. Dosa kawin mengawinkan. Dosa seks dengan berbagai ragamnya. Lewat pandangan, pikiran, perbuatan, perkataan. Penyimpangan seks juga. Homoseks, lesbian, seks pada diri sendiri. Ini merajalela sekarang. Bagaikan penyakit kusta yang menular betul-betul. Enggak bisa dibiarkan sedikit. Begitu ada kusta sedikit. 1 hari, 2 hari, sudah. Itu kusta putih tapi kusta ada satu ini aja. Sudah menular semua. Cepat menyebar. Dosa. Juga nikah yang salah. Kawin campur. Seperti zaman Nuh. Kawin campur. Kawin cerai. Kawin mengawinkan. Nah sekarang tidak kuat. Gereja Tuhan pun mengizinkan. Saya sudah cerita. Homoseks dan lain-lain di negara maju ini. Waktu kami ke Amerika. Diminta ini sudah. Harus diberkati. Apalagi kawin cerai. Ya sekarang sudah di mana-mana. Sedangkan homoseks, lesbian aja minta diberkati di gereja. Nah inilah sekarang kehancuran. Penyakit kusta melanda. Ayo malam ini Tuhan tolong kita. Semuanya. Disembuhkan dari penyakit, dari dosa-dosa. Sampai puncak kita hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci, bahagia. Kalau tidak benar, dosa itu jangan ditipu oleh setan. Setan bilang pesta narkoba. Kan begitu. Pesta mabuk-mabukan. Dinamai pesta. Padahal
Bohong itu penderitaan. Sengsara sampai di neraka. Pesta seks, pesta ini, sengsara sampai di neraka. Yang benar, kalau kita hidup benar, hidup suci itu kebahagiaan surga. Yang tidak bisa dipengaruhi apapun. Ketiga, terakhir. Ini kalau ada kemurahan Tuhan malam ini. Kemurahan Tuhan, Gembala Agung ada di tengah kita. Biar berbelas kasih kepada kita. Ketiga, Lukas pasal yang ke-7. Ayo menarik belas kasih Tuhan pada pagi hari ini. Mohon saja bangsa kafir tidak bisa lepas dari gerakan hujan awal, hujan akhir. Firman penginjilan, firman pengajaran juga harus ditingkatkan. Jangan menghina penginjilan. Saya kalau tidak ada penginjilan, tidak ada saya. Saya bukan anak hamba Tuhan. Tetapi sesudah selamat mau kemana? Jangan tetap di situ. Susu terus, wah ada abnormal. Tapi jangan menghina untuk orang baru penginjilan. Tapi sesudah selamat harus kepada pengajaran sampai pada kesempurnaan. Ya, Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7. Ayat yang ke Lukas pasal 7 ayat yang ke-12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah, bangkit." Nah, kemurahan Tuhan sanggup membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Saja menghapus segala kemustahilan. Menghapus segala kemustahilan. Menghapus segala kemustahilan. Tidak ada yang mustahil. Saja secara jasmani, perkara jasmani tidak ada yang mustahil. Dalam nikah rumah tangga, ini sudah mati anaknya. Buah nikahnya hancur. Ibunya janda. Buah nikahnya hancur. Tidak ada yang mustahil. Bisa. Nikah dan buah nikah bisa dipulihkan kembali. Tidak ada yang mustahil. Secara menghapus kemustahilan. Secara jasmani. Secara rohani juga. Nikah dan buah nikah dipulihkan. Nah, ibunya. Tuhan melihat. Ibunya berdoa. Ibunya memohon. Tuhan tergerak belas kasihan. Mungkin Bapak Ibu Saudara termasuk saya, kita pergumulan dengan buah nikah kita. Siapa tahu malam ini air mata kita dilihat oleh Tuhan. Orang tua harus bertanggung jawab juga. Orang tua jangan mendorong anak berbuat dosa. Jangan mendukung anak berbuat dosa. Tapi orang tua berdoa. Tolonglah Tuhan, lepaskan anakku. Mati ini sudah. Tolong. Jadi kaum muda, kalau ada orang tua menasihati, ayolah nak, ayolah. Mungkin agak keras sedikit. Ayolah kamu ini, ayo kamu. Jangan sakit hati. Ya itulah kami orang tua ini. Ya, kalau saya tidak beranilah bilang gembala sampai, ayolah, ayo. Wah, belum ayo aja sudah ngamuk. Ya, ini orang tua. Orang tua. Kalau gembala ini baru baik-baik, ayo yuk kembali. Sudah gosip di mana-mana. Apalagi ayo, wah sudah tidak tahu. Orang tua. Kalau bilang ayo kamu kembali, ayo kamu. Jangan sakit hati. Itu jeritan dia. Saudara-saudara tidak tahu tiap malam apa yang dia lakukan, tetesan air mata untuk mengembalikan kaum muda. Mungkin sudah mati dalam mabuk, makan minum, kawin mengawinkan. Jeritan hatinya. Ya, semoga malam ini saya gembala, kita orang tua berdoa. Saya tergerak juga untuk kaum muda malam ini. Seringkali saya berteriak untuk kaum muda. Tuhan tolong kaum muda. Ya, ayo belas kasih Tuhan menolong kita semuanya. Menghapus air mata juga. Sanggup menghapus air mata kita. Ayo yang banyak air mata, biarlah kita merasakan
kebahagiaan Tuhan pagi hari ini. Sampai nanti kalau Tuhan datang kedua kali, tidak ada setetes pun air mata kita terangkat bersama Dia di awan yang pernah. Ini kemurahan Tuhan. Tidak ada setetes pun air mata. Bahagia. Tapi di mana suami, di mana istri, anak, orang tua, kakak, adik, kita doakan semua. Kita doakan pagi hari ini. Banyak tetesan air mata pagi ini mungkin. Pergumulan kita, tapi satu waktu tidak ada air mata lagi di sana. Tuhan menghapus semuanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja. Tidak apa-apa. Spon-spon dibagikan. Ayo kita bergumul pagi ini. Tuhan akan tolong kita semuanya. Besar anugerah-Mu. Nomor 4, besar anugerah. Haleluya. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Itu yang kita pohonkan sebagai bangsa kafir. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, mungkin kekurangan, segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Dengan
Haleluya. Lagi kembali pada kemurahan Tuhan, belas kasih. Apapun yang kita hadapi, mohon belas kasih kemurahannya bagi bangsa kafir anjing babi. Tuhan tolong kita. Ada kuasa pemeliharaan, ada kuasa pertolongan, ada kuasa kebangkitan. Haleluya. Lagi sekali kita menyembah Dia. Kau mudah kembali pada kemurahan anugerah Tuhan. Sudah cukup semuanya menjamin kuasa pemeliharaan, kuasa pertolongan, kuasa kebangkitan sudah cukup. Haleluya. Sekali lagi. Mohon kemurahan-Nya, belas kasih anugerah. Haleluya. Bergumul pagi ini sampai Tuhan berbelas kasih kepada kita. Haleluya. 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 Musik beberapa kali kita sembah Dia. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya, ya lawasya. Haleluya. 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 Ya lawasya, ya lawasya. Haleluya. 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 Kami bangsa kafir tidak lebih dari anjing babi, Tuhan. Tidak ada harapan, Tuhan. Tapi kami mau kembali pada kemurahan anugerah-Mu, Tuhan. Haleluya. 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 Mulai keluarga kami, Tuhan, suami kami, istri kami, anak kami, orang tua kami, kakak adik kami, Tuhan. Kembalikan pada kemurahan-Mu, belas kasih-Mu. Haleluya. Sidang jemaat-Mu, Tuhan, mulai yang tua, yang muda, Tuhan, sekolah minggu, anak kecil, yang sudah undur dimanapun, Tuhan. Haleluya.
Kembalikan pada kemurahan-Mu Tuhan. Baik di sini di WR4 Surabaya, di Medan, di mana-mana semua Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan, tidak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya laga. Ya laga. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bangsa kafir tidak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya. Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya Allah, kami menyembah. Haleluya. 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 Biar kuasa pemeliharaan-Mu dinyatakan. Banyak kesulitan kami. Haleluya. Biar kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan, pertolongan anak. Banyak yang sakit Tuhan, jamah Tuhan, kami serahkan Tuhan. Termasuk Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Bapak Pendeta Pangaribowo juga Engkau tolong Tuhan, kami serahkan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Norman juga, Ibu Hendrawati dan lain-lain, Engkau jamah semua Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawaga. Ya lawaga. Ya lawaga. Kami menyembah. Ibu Iis juga Tuhan, tolong. Ibu Rianto juga Tuhan. Bapak Agus ya apa Tuhan. Haleluya. 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 Kuasa kebangkitan-Mu dinyatakan juga Tuhan. Menghapus kemustahilan, menghapus air mata kami. Memulihkan nikah, buah nikah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang mustahil Tuhan. Ya lawaka. Ya lawaka. Haleluya. 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 Ya laga. Ya laga. Ya laga. Ya laga. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Mohon belas kasih-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Menyatakan kuasa pemeliharaan-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan anak Tuhan. Haleluya. Kuasa kebangkitan-Mu Tuhan dinyatakan. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami menyembah. Haleluya. 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 Ya lawasa. Kami hanya bangsa kafir. Di luar kemurahan belas kasih-Mu tidak berharga. Hanya seperti anjing dan babi Tuhan. Kembalikan pada Tuhan belas kasih-Mu, kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya.
kemurahan-Mu sanggup melakukan semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Ya laga, ya laga. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu, belas kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ya laga, ya laga. Ya laga. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami mencoba, kami mencoba, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Haleluya. 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 Kami menyembah. Haleluya. 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 Besar anugerah-Mu, besar kemurahan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Ya lawasa. Kami hanya menyembah. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya.
Selamatkan kami semua. Hanya kemurahan-Mu Tuhan, belas kasih anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Sampai bisa season 2 sampai season 3 hanya karena kemurahan-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi ini tidak sia-sia kami datang, Kau menghapus air mata kami. Kemurahan-Mu, kuasa-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, ambil bangkit berdiri. Lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Dengan tundukkan kepala. Sekali lagi. Haleluya. Ada yang membutuhkan tangan kemurahan, tangan belas kasih. Angkatlah dua tangan ke atas. Yang sudah terbukti memecah-mecahkan roti secara ajaib. Yang sudah terbukti menjamah orang kusta, menyembuhkan. Yang sudah terbukti membangkitkan anak muda yang baru. Pagi ini juga terjadi pada kita. Haleluya. Bahwa lidahku, bahwa lidahku. Kita sembah Dia.
Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Seperti Engkau menjamah anak muda yang mati, jamah kami. Engkau menjamah orang sakit kusta, jamah kami Tuhan. Engkau memecah-mecahkan roti biar Engkau juga lakukan di tengah kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang selamanya. Kemurahan-Mu tidak berubah bagi kami bangsa kami, tetapi bertambah-tambah Tuhan. Yalawaka, 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 yalawaka. Kembalikan pada kemurahan-Mu. Oh, haleluya, 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 haleluya. Yalawaka, 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 yalawaka. Terima kasih. Keajaiban terjadi, kuasa-Mu terjadi Tuhan. Menghapus kemustahilan di tengah kami. Menghapus air mata kami Tuhan. Kami bahagia selamanya bersama Engkau Tuhan. Terima kasih, turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, gembalakan kami semua. Di sini di WR4 Surabaya, di Suprapto Medan, yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri semua Engkau gembalakan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman. Dalam 3 macam ibadah pokok, kami merasa sungguh-sungguh ularan tangan kemurahan-Mu untuk mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna, memeluk kami semua Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Bapak Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, jiwa baru pertambahkan, pakai kami menjadi saksi-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setiap berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepadamu. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Demikian Tuhan, Engkau tolong kiranya Tuhan, pergumulan-pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Pergumulan dalam nikah, rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua Tuhan. Tolong kami semua Tuhan. Terima kasih, kemurahan-Mu menjamah kami semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Engkau tolong kiranya Tuhan. Kaum muda Engkau tolong juga, sucikan mereka. Tolong semua Tuhan, naungi mereka semua. Tidak ada yang jatuh bangun dalam dosa. Tolong Tuhan, berikan masa depan yang indah, perjodohan yang terbaik, yang satu dalam pengajaran yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami serahkan pergumulan-pergumulan dalam sakit penyakit, ampuni kami semua. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit. Kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi Tuhan. Terima kasih. Demikian pergumulan hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu. Tuhan berkati semua, 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang bahkan berkelimpahan. Tuhan berkati dengan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan, utang piutang tolong, membutuhkan rumah tanah tolong, Tuhan menjual rumah tanah tolong semua, buka jalan mencari pekerjaan, buka jalan yang sekolah kuliah, beri hikmat akal budi menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor dan lain-lain.
Engkau tolong semua Tuhan. Kemurahan-Mu menolong kami semua. Terima kasih kunjungan-kunjungan, buka firman, buka jalan semua, terjadi kegerakan di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu datang kepada anak-anak-Mu, kemurahan-Mu menolong kami semua. Terima kasih rencana renovasi gereja, perluasan gereja ini di WN4 Surabaya. Buka firman, buka jalan, sertifikat hak milik, buka firman, buka jalan semua. Engkau tolong kiranya. Terima kasih penyebaran firman lewat kaset DVD, siaran langsung, siaran tunda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, internet semua Tuhan. Juga Tuhan, lewat majalah mana semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran di dalam negeri, luar negeri. Engkau tolong semua, Engkau berkemurahan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong pergumulan yang lain. Beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Lempinan Kristus ajaib, tolong juga yang di sini, tolong yang akan datang, Engkau tolong juga. Buka firman, buka jalan, Kau menyeleksi, Engkau yang tolong semua. Terima kasih. GPT Pusat Pengurus juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Berikan yang takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kerinduan kami hanya kembalikan pada satu pengajaran benar, satu tata cara ibadah benar. Seperti pada zaman Om Inyono almarhum. Tuhan, ingatkan kami semua, baik yang muda yang tua, ingatkan semuanya Tuhan. Jangan ada yang berkhianat, Tuhan tolong kiranya. Banyak gereja-gereja dimenangkan Tuhan untuk masuk pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami. Engkau yang tahu Tuhan, Engkau yang lihat air mata kami, pergumulan kami, tangan kemurahan-Mu menjamah Tuhan. Seperti dulu memecahkan roti, Engkau memelihara kami. Seperti dulu menjamah orang kusta, Engkau Tuhan mentahirkan, menyucikan. Engkau menyembuhkan kami Tuhan. Seperti dulu membangkitkan orang mati, Engkau tolong buah nikah kami Tuhan. Yang mustahil menjadi tidak mustahil Tuhan. Engkau menghapus air mata sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih. Kembalikan bangsa kafir pada kemurahan-Mu semua. Sidang jemaat-Mu, keluarga kami semua kembalikan pada tangan kemurahan-Mu. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, ayo kita kembali. Bangsa kafir hanya hidup dari tangan kemurahan Tuhan. Angkatlah dua tangan ke atas. Di luar itu hanya anjing babi, hanya binasa selamanya, hanya susah hidup ini, berat hidup ini. Oh Tuhan, tolong kita semua. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Tangan kemurahan-Mu menjamah kami Tuhan. Haleluya, mujizat terjadi Tuhan. Pegang kami Tuhan. Kembalikan pada tangan kemurahan-Mu. Terima kasih sampai Kau datang kembali. Terima kasih. Turunkan tangan. Jika ada yang harus pulang, Engkau jaga, lindungi, sertai. Tiba di rumah dengan selamat. Yang tinggal, beri kekuatan ekstra dari surga. Engkau hadir di tengah kami. Engkau menjamah kami pada season yang ketiga Tuhan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. 3:10 kita mulai. Yang pulang selamat pulang, Tuhan memberkati semuanya. Hati